kecewa kenapa Hotman pengacaranya. Oh, kenapa Hotman Awalnya justru itu. pengacaranya? Iya, justru gitu, itu. Okay. Kenapa Hotman pengacaranya yang mungkin dianggap orang agak apa ya? Berisik, vokal. Berisik, vokal, sama hal-hal ketidakadilan juga dia vokal kan gitu. Jadi meskipun ini klien gitu ya. Meskipun ini klien gitu. Tapi kenapa pas begini dia malah masuk gitu. Ini apa yang dipikiran Bang Hotman? Perlu diperiksa kasusnya apa? Kesehatan pengacaranya. Kalau tulang itu udah sembuh, masih jadi pengacaranya lagi nggak? Iya. Isu hot banget. Sesuai dengan namanya. Siapa ada sih? Pak Hotman kita panggil biar Abang Hotman. Mas punya siapa? Kan sakit. Kalau bisa pro bono aja pengacaranya gitu. Berpindah tuh bukan pengacaranya, tapi hati-hati. Barang buktinya Barang itu tidak bukti. pindah. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap PT Perusahaan Listrik Negara yang sempat memicu blackout. Ex-Jampitsus itu langsung ditahan pada Jumat malam 24 Juli. Penasihat hukum Febri Adriansyah, Febri Diansah, menjelaskan awalnya Febri diperkara sebagai saksi. Hal ini didasari oleh surat pemanggilan terhadapnya sebagai saksi untuk sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah pemeriksaan sebagai saksi berjalan selama 10 jam, penyidik kemudian mengganti status Febri menjadi tersangka. Kasus TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini makin lama kayaknya bukan cuman masalah hukumnya aja ya, Kang Ajo, Bang Roy. Tapi ini seperti drama hukum, serial yang bakal panjang karena belum apa-apa, baru 5 episode, plot twistnya tuh udah banyak kali gitu ya. Episode pertama ini dari rangkaiannya. Episode pertama, emas itu palsu atau asli. Episode kedua, pengacara kondang masuk. Episode berikutnya, wartawan ada yang kena semprot. Terus episode berikutnya lagi muncul isu-isu pribadi. Yang terakhir nih, yang baru episode kelimanya ini, si pengacara kondang kok mundur alasannya karena alasan kesehatan gitu kan. Nah pertanyaannya ini yang lagi kita ikuti sebenarnya proses hukumnya atau justru drama di luar sidangnya ya gitu. Sebenarnya sih kita pengennya kan fokus di proses hukumnya ya. Cuman memang dari awal seperti tadi Cakri sudah menguraikan, ketika banyak episode-episode itu mulai dari barang bukti, ya kan, kemudian keberadaan yang di mana tadi Eva sendiri belum muncul ya Bung Roy ya. Kemudian di ujung ini ada episode yang kemudian memang sangat menjadi perhatian publik kan. Isu hot. Isu hot banget. Sesuai dengan namanya. Siapa ada sih? Pak Hotman kita panggil biar Abang Hotman. Wartawan sama Bang Hotman ini Bang Hotman Paris bergabung ya kan. Jadi ya itu yang akan kita bahas. Tapi kenalan lagi nggak ya, sahabat Nusantara? Nggak apa-apa deh, biar makin terkenal rekan-rekan saya. Ada Kang Ajo, Siva Hamdani. Selamat pagi, produser eksekutif NTV. Welcome back. Karena episode kemarin sama Kang Ajo juga nih, kita to be continue membahas kasus ini. Ada Bang Roy juga, welcome back juga Bang Roy. Roy Rayandi, Roy Andi Hotasoid. Diajak lagi gitu. Pasti yang bagian penting-penting karena kalau kita mau cek and recheck soal angka-angka di ruang digital, ini pakarnya, Bung Royandi pakarnya. Siapa tahu juga ada chat-chat Japrian yang enak dilempar di meja redaksi, bisa kita tanya juga ini kan. Spill dikit. Jangan terlalu detail. Nah langsung aja kata-kata hari ini. Udah siap Bapak-bapak? Siap. Oke, dari sisi kiri dulu deh. Dua raksasa beradu ego dan pengaruh di panggung hukum yang membara. Keadilan sejati tak akan runtuh oleh sandiwara. Asik. Membeli jamu di kota, minumnya hangat di bawah gapura. Mantap. Mengapa jurnalis dihadang drama? Apakah ada fakta yang tak boleh dibuka ke negara? Biar adil. Nyambung antara drama, sandiwara dan drama. Terus ada yang kayak disuruh nanya, disuruh shut up gitu kan. Nah, tapi Pak, kalau pengacaranya mundur karena kesehatan, sebenarnya yang perlu diperiksa kasusnya apa? Kesehatan pengacaranya.
Dua-duanya ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Satu tentu kita berharap, kita mendoakan Bang Hotman sehat ya. Amin. Selesai Kasusnya ini treatment juga. pengobatannya lagi Ya, di Singapura kalau nggak lagi salah di ya. Ya, Bung benar. Roy ya. Benar. Mudah-mudahan benar. cepat sembuh ya. Betul. Tulang Hotman gitu Oh, ya. manggilnya tulang nih. Semoga Ya. tulang Hotman sehat-sehat saja ya di sana ya. Dan terutama kasusnya juga. Kasusnya juga segera Ini sehat, kasusnya juga disehatkan. sehat di mata publik. Artinya Oh iya, kasusnya sehat di mata terungkap. publik ya. Saya kira sehat menghilang, Bang. Jangan. Itu makin sakit itu publik nanti. Tapi ini kalau ngomong-ngomong soal sosok penting ini begitu ya. Ini 5 hari jadi pengacara, mundur. Kang Ajo, pandangan deh. Ini keputusan profesional, bijak, atau itu tadi ada sesuatu yang disembunyikan dari negara, dari publik? Oke, kalau dari saya ya pendapat pribadi tentunya seperti sudah disampaikan ke publik ya tentunya yang bersangkutan Bang Hotman memiliki alasan tersendiri ya dalam hal ini kesehatan. Ya, Jadi oke. apakah itu alasan yang cukup untuk membuat Bang Hotman mundur sebagai kuasa hukum FA ya tentu hanya dia yang tahu ya kan. Ya. Dan artinya kalau kita lihat beliau mundur ya berarti memang cukup untuk mundur. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah ketika nama beliau masuk di pusaran kasus ini Iya. sebagai kuasa hukum FA dan melakukan konvers, itu kan publik ya kita tahu lah Bang Hotman kan selama ini kan magnet berita juga seorang kan. sosok loh. Sosok sa- loh ini. Sosok dikenal sebagai kuasa hukum selebritis ya, kemudian juga beberapa kali mengawal kasus-kasus yang viral ya secara pro bono. Ya, nah ini apa nih komen dari netizen kita? Nah, terakhir munculnya Febri itu kan ketika dikasih klarifikasi waktu itu, yang dia keluar dari gedung Jampitsus itu, yang kayak apa itu pencarian bakat itu kan, Talent ya, dia keluar talent kan itu ya. pencarian talent. Nggak ada yang muter dari kursi tapi Iya ya. kan? Tentukan pilihanmu gitu kan. Itu sangat viral gitu bagi netizen. Gesturnya ya, gestur beliau itu ya. Sangat viral kan waktu itu. Nah, setelah itu kan menghilang. Nah, makanya Keesokannya hapus pen. Hapus pen. Yang menjelaskan. Iya kan, Pak Anang. menghilang. Terus ini netizen nyari. Netizen nyari ya. Netizen kita itu emang udah aktif banget. Jadi asal kita ada postingan soal perkembangan kasus itu selalu nanya. Pasti komen itu muncul. Komen itu kan? muncul. Febrinya mana? Ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Pak jadi masnya punya siapa Pak? Pak jadi masnya punya siapa Pak? Pak PH-nya siapa Pak? PH-nya siapa? Udah dong. Pak masnya punya siapa? Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Tapi tadi kalau Kang Ajo, kalau yang terlihat medsos gitu ya atau di ruang digital, masyarakat sebenarnya menantikan Bang Hotman-nya karena kasus apapun kayak publik kita kadang kenapa nggak Bang Hotman aja pengacaranya gitu kan? Punya kayak ada yang keren gitu kalau si abang nih. Iya, nah, jadi kalau- pas mundur ada yang kecewa kah atau pertanyaannya kayak gitu? Ada apa sih Bang? Ada yang disembunyiin emangnya? Kalau gitu. kalau netizen itu menganggapnya kan awalnya kecewa kenapa Hotman pengacaranya. Oh, kenapa Hotman Awalnya justru itu. pengacaranya? Iya, oh, justru gitu, itu. Oke. Kenapa Hotman pengacaranya yang mungkin dianggap orang agak Apa ya? Berisik, dia vokal. berisik Apa? vokal sama hal-hal ketidakadilan juga dia vokal Iya, kan gitu. iya, Jadi iya. Meskipun ini klien gitu ini ya. meskipun ini klien gitu, tapi kenapa pas begini dia malah masuk gitu? Ini apa yang dipikiran Bang Hotman? Terakhir banyak orang kan inilah ya semua bisa diubah gara-gara uang gitu. Oke, itu narasi yang anggapan publik ya, anggapan iya, publik. iya. Begitu gitu. Ini gara-gara uang siapa aja bisa berubah ya gitu kan. Oke. Itu satu. Kemudian ada ini lagi ditambah pada saat konvers ya. Iya. Ada hal lain gitu Iya. kan yang ada apa ya kita sebutnya Keresahan, keresahan kegalauan di yang- kalangan kawan-kawan jurnalis Yes. gitu ya, Bung Nah. Roy ya. Apalagi pas dia bilang pas konvers itu kan dia bilang awal-awalnya kan saya tidak butuh uangnya. Gitu. Terus ternyata sebelumnya dia pernah bilang makanya jangan pelit-pelit sama pengacara Untuk gitu kasus kan. yang lain, Untuk kasus ya, yang lain gitu iya. kan. Nah, jadi itu jadi perbincangan.
bagi para netizen gitu. Dia diputar-putar itu. Kita ada yang posting terus diambil, diposting ulang, posting ulang begitu. Nah, Jejak itu yang- digital ya. Jejak digital. Nah, setelah itu kan ada lagi insiden yang sangat membuat Menyakitkan hati abang juga ya. kita yang bekerja seperti sebagai agak wartawan pilu ini. Oh gitu. ya, oke. Ya, Padahal ya. kita selama ini mengenal sosok Bang Hotman Paris itu sangat dekat ya. Sangat dekat gitu. Dengan kalangan jurnalis, dengan wartawan begitu ya. Tapi memang coba ya, kita kan ya berusaha selalu objektif ya, memotret fakta yang ada ya. Selama ini saya ya mungkin ini pendapat pribadi ya. Saya melihat pada saat konversi itu seperti sosok bukan Bang Hotman biasanya. Benar Bung sekali. Roy. Benar Cakri, sekali. gitu. Benar. Biasanya beliau tuh begitu santai Iya. dengan wartawan. contact. Iya, bahkan Meskipun kayaknya galak, bercanda. Kalaupun ada omongan yang agak keras, Nyelekit, tapi itu bukan dilandasi emosi biasanya Iya, gitu iya, kan. iya, Kita tahulah gayanya yang mana kali iya, ada lagi yang mau Kau, bertanya kau. gitu kan. Itu kan gaya beliau banget kan gitu loh. Nah, kemarin itu kan kemudian setelah mengklarifikasi, kemudian juga menyampaikan permohonan maaf ya. Memang beliau menyatakan memang emosi ya. Iya. Emosi, kemudian ya saya nggak tahu apakah emosinya Karena disebabkan kesehatan. kesehatannya atau ada hal-hal lain Lain, begitu ya, loh. benar.